Superman is Dead atau biasa disingkat SID adalah sebuah grup band yang bermarkas di Popis Land 2, Kuta Bali. Band ini beranggotakan 3 pemuda asal Bali, yaitu I Gede Ari Astina atau biasa dipanggil Jering, berposisi sebagai drummer, Eka Rock sebagai basis, dan Robi sebagai gitaris sekaligus vokalis. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, seperti biasa yang belum subscribe, yuk kita tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Awal mula perjalanan band ini diperakasai oleh Jering yang saat itu adalah anggota grup band heavy metal Thunder. Kala itu ia mempunyai inisiatif dan berencana untuk membentuk grup band baru dengan genre yang berbeda. Nah, rencana itu disambut baik oleh sahabatnya Imade Putra Budi Asartika atau biasa disebut Bobby, yang kala itu beliau adalah drummer band New Wave Punk Diamond Class. Selanjutnya mereka bertiga bertemu dan berdiskusi di Kuta Bali bersama dengan Lolot kala itu. Mereka bertiga akhirnya bermusik di band baru dengan genre yang berbeda. Lalu Jerry mengisi posisi sebagai drummer, Bobby sebagai gitaris sekaligus vokalis, dan Lolot sebagai basis. Namun sesaat setelah band tersebut resmi dibentuk, Lolot memutuskan untuk berhenti dari band. Ia lebih memilih fokus untuk bermusik sebagai musisi tradisional Bali, sehingga saat itu ada kekosongan di posisi basis. Posisi tersebut akhirnya diisi oleh Imade Eka Arsana atau biasa disebut Eka Rock. Pada saat ia bergabung, grup band ini masih bernama Superman is Silver Gun, yang diambil dari sebuah judul lagu dari grup band Stone Temple Pilots. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian karena nama Superman is Silver Gun kurang cocok, bergantilah menjadi Superman is Dead. Nama ini mempunyai arti, yaitu bahwa manusia yang sempurna hanyalah ilusi belaka dan imajinasi manusia yang tidak akan pernah ada. Band yang bermarkas di Popis Land 2, Kuta Bali ini sudah banyak merasakan susahnya berjuang di industri ini. Bulan Februari tahun 1995 silam, SID pertama kali terbentuk. Sama kayak anak band baru kebanyakan, tujuan mereka ngeband nggak jauh-jauh dari have fun. Waktu itu kami main musik buat nyari bir sama makan gratis aja. Cari banyak teman, sampai tukeran kaset sama kawan-kawan komunitas. Itu serunya. Imbuh, pemilik clothing line Bali Rumble. Perjuangan SID makin berat lantaran saat itu scan musik yang ada enggak terlalu berkembang. Intinya cari panggung yang membebaskan untuk membawakan lagu punk atau lagu sendiri terbilang sulit. Maklum, musik yang mereka mainkan bukan musik mainstream. Makanya jangan kaget saat kita tahu debut pertama SID Band justru mulai di sebuah panggung kampung. Serius? Haha, iya serius. Pertama kali SID main di Kuta Bali tuh di sebuah ulang tahun Banjar, sebutan kampung dalam bahasa Bali. Kalau nggak salah itu tahun baru 1996. Kami masih cover lagu-lagu band kayak Green Day, NOFX, sampai band Religion, ujar Jering sambil menahan tawa. Perjuangan nggak cuma di situ. Niat untuk membumikan SID pun diikuti dengan semangat militan dari ketiga anggotanya. Mulai dari cetak album sampai mengirimkan sendiri ke distro-distro di Bali maupun luar Bali. Jadi beberapa langkah yang ditempuh SID untuk mengenalkan musik punk rock yang mereka mainkan. Namun sayang, rencana tersebut tidak berbuah manis. Alasannya ya itu tadi, industrinya masih nggak berkembang. Alhasil sistem titip edar album di distro-distro malah membuat Jering dan kawan-kawan merugi. Katanya sih karena saat itu sistem distro yang ada belum sebagus sekarang. Tahun 98 kami udah mulai ke distro. Saya naik motor buat titip kaset ke distro-distro. Tapi uang kami nggak pernah balik. Entah itu dicuri staf atau pemilik distro yang kabur. Intinya barang habis tapi uangnya nggak ada. Sebagian besar hasil kerjasama kami dengan distro mengecewakan. Keluh Jering. Hasilnya jelas, kaset yang katanya ludes terjual tapi nggak diimbangi dengan pendapatan yang mumpuni, membuat Jering CS putar otak biar hobinya ini bisa survive bahkan semakin terangkat. Kami juga rugi. Independen sih independen, tapi nggak bakal bisa survive kalau tiap titip edar di distro yang uang kami nggak balik. Itu sudah terjadi sampai belasan kali. Akhirnya kami cari label yang mau ngurusin album kami, dan kami sync up dengan Sony Music Entertainment Indonesia. Waktu itu sempat terjadi perundingan yang alot di antara keduanya. SID menyepakatinya asal Sony Music mau menuruti syarat dari SID.
Pada albumnya nanti, SID harus mendapatkan porsi 90% lagu berbahasa Inggris dan sisanya berbahasa Indonesia. Sony Music juga bersikeras untuk mengurangi porsi tersebut sampai akhirnya perdebatan alat itu menghasilkan 70% bahasa Inggris dan 30% bahasa Indonesia. Sebuah prestasi revolusioner di Indonesia, di mana band bisa menekan label mayor untuk mengikuti idealisme band mereka. Pada akhirnya SID dengan idealismenya justru mampu menembus pasar musik lokal dan internasional. Selain musiknya yang nyaman dan sesuai selera internasional, performa mereka di panggung juga sangat energik dan memikat. Langkah besar yang diambil ternyata nggak langsung memutuskan langkah mereka di kancah musik tanah air. Buktinya banyak banget. Kalian pasti tahulah waktu itu konser rusuh di Medan tahun 2003 silam. Terjadi lantaran SID dituding sebagai band pengkhianat. Yaps, sebagian besar orang penggiat musik underground saat itu menganggap bahwa apa yang dilakukan SID dengan bergabung ke major label adalah hal yang diharamkan. Buat band yang punya semangat Do It Your Step ini, maklum saat itu SID jadi band punk rock yang pertama kali bekerja sama dengan major label sekelas Sony. Nah, berbekal semangat militan dan pantang menyerah dari ketiga anggotanya, SID enggak kehilangan akal untuk membuat namanya dikenal sampai sekarang. Dulu panggung kecil sampai kafe di Bali juga dijabanin, selama mereka bisa membawakan musik yang mereka suka. Hingga kini fanbase mereka pun kini sudah banyak di tanah air. Sebut saja Outsider, panggilan untuk fans pria, dan Lady Rose untuk fans perempuan. Bisa dibilang kami SID terobsesi dengan Warped Tour. Soalnya Warped Tour bisa dibilang jadi kitabnya anak-anak punk rock, hardcore, dan hal yang berbau itu. Album dan lagu mereka yang pertama dirilis adalah dengan album biasa indie label skala kecil tahun 97, Kas 15. 1999 Superman is Dead. Tahun 2002 Bad Bad, No Place to Get Fun, Rocket Rocker, Respect, dan lain-lain. Neo Generation Killing 2003, Segidok, The Bahamas, dan masih banyak lainnya. Pada saat masuk ke label Sony tersebut pada tahun 2003, dan lahirlah album Kuta Rock City dengan lagu andalan mereka punk rock hari ini. Kuta Rock City dan juga lagu yang lainnya seperti This Is Unlove, Musuh Sahabat, Gugur Bunga, All Angel Cry. Pada album ini masih kental pengaruh dari band NOFX dan Green Day, sehingga mampu disejajarkan oleh band rock lainnya. Dari situlah lahir band punk rock di Indonesia dan siap bersaing dengan band lain. Pada album ini banyak berbahasa Inggris. Hingga mereka waktu itu memenangkan beberapa penghargaan musik seperti MTV Award untuk Best New Artist 2003. Album selanjutnya adalah The Hangover Decade, album yang dirilis tahun 2005 masih dengan genre punk. Dengan album ini pula bertanda Superman is Dead 10 tahun. Di album ini SID kembali memasukkan beberapa lagu lamanya seperti Long Way to the Bar, Tip It Brain, Bad Bad Bad, dan Beyond This Unstick. Album selanjutnya adalah Black Market Love. Di album ini lirik yang bercerita tentang kemarahan alam, keserakahan manusia, keadaan sosial, dan politik, dengan memasukkan unsur-unsur alat musik seperti akordeon, trompet, dan keyboard. Seperti pada lagu Bukan Pahlawan dan Menginjak Neraka. Album ini dirilis tahun 2006. Selanjutnya Angels and the Outsider, album keempat yang dirilis tahun 2009 pada major label ini mengesankan bahwa semakin dewasanya SID sampai satu saat di tahun yang sama, tiga pemuda asli Bali ini berkesempatan untuk tampil di 16 kota di Amerika Serikat dalam rangka Tour From Bali with Rock dan Warped Tour 2009 pada 12 Juni sampai 9 Juli. Merupakan keberhasilan SID karena merupakan satu-satunya band Indonesia dan band kedua di Asia yang dipanggil ke Warped Tour walaupun album mereka tidak dirilis di USA. Semenjak berdirinya hingga sekarang, SID sudah banyak menelurkan karya baik secara indie maupun label mayor. Tercatat ada 7 album mayor, 3 indie, dan 3 album kompilasi. Adapun hit singlenya yaitu Aku Anak Indonesia 2011, The Ear Years, Blood, Sweat and Tear 2012, album khusus yang dirilis terbatas dalam bentuk vinyl atau piringan hitam versi long play atau play tahun 2012. Mereka memasukkan karya terbaik mereka dari tahun 97 hingga tahun 2019, Sunset di Tanah Anarki 2013, dan lain-lain. Hingga beberapa penghargaan pernah tercatat diberikan pada SID, beberapa di antaranya bahkan berlabel internasional, yaitu Superman is Dead, Hot and Freaky People 2003,
MTV Track Magazine Januari 2003, Double Platinum Sony Music for Kuta Rock City album 2003, 20 The Best Indonesian Album for the Black Market Top Album 2006, Rolling Stone Magazine Januari 2007, Rolling Stone Indonesia Readers Choice Award Mei 2014, dan masih banyak lagi penghargaan yang didapat SID sehingga tidak bisa disebutkan semuanya. Wow, perjuangan mereka untuk membumikan SID terbayar tuntas. Buktinya banyak basis penggemar yang kian menjamur di penjuru Indonesia. Sampai beberapa penghargaan silih berganti mendatangi mereka, dan itu bisa jadi bukti sahih sepak terjang SID di kancah musik tanah air. Meskipun kita tahu banyak isu-isu miring menimpa SID, namun mereka menganggap itu semua kecil, tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan dan pengorbanan besar untuk merintis band SID hingga sebesar seperti sekarang. Well, enggak heran kalau kini mereka bangga dengan apa yang sudah didapat. Ya, setidaknya lewat apa yang mereka perjuangkan hampir selama lebih dari 1 dekade lamanya, berhasil membuat image punk enggak lagi identik dengan hal yang berbau negatif. Berkat mereka lah musik Indonesia sukses dikenal sampai ke mancanegara. Dan berkat mereka jugalah kini punk rock bukan cuma hiburan buat kalangan tertentu saja, tapi sudah jadi hiburan buat kita semua. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan tentang band-band yang ada di Indonesia. Oke, see you. Bye-bye.